Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuvan Video. Jadi untuk hari ini saya akan berkongsi lagi satu uh, orang bilang pelajaran dan sekali dengan analisis untuk intraday punya lah. So untuk satu hari dua hari kita akan close lah. Yang biasanya saya akan buat weekly analysis untuk satu minggu, long term 5 hari. Jadi untuk kali ini saya akan buat untuk intraday yaitu satu hari ke begitu, satu dua hari baru kita akan close. So bergantung dengan berapa profit yang kita mau. Jadi saya akan cari beberapa P di dalam kita punya chart. Jadi saya akan tunjukkan apa setup yang saya gunakan dan di mana kita akan entry. Mungkin di dalam 5P begitulah. So stay tune, kamu stay aja, kamu tengok di mana part-part untuk entry dan apa alasan kenapa kita mau entry di part-part seperti ini begitu. Jadi bagi Anda yang pertama menonton video saya, tolong tekan butang subscribe, follow saya punya analisis kalau Anda sudi, dan Anda juga sendiri buat filter, oke? Jadi untuk tidak buang masa, kita akan teruskan dengan kita punya daily analysis intraday. So, kita akan mulakan. Let's go! So guys, kita akan ambil PJPY ya. PJPY, so USD JPY, CAD JPY, GBP JPY, dan AUD JPY. So kita tengoklah dalam 3 atau 4 begitulah. So the first saya akan buat analisis untuk PUSD JPY H1 lah. So untuk intraday kita lebih fokus kepada H1 lah. Oke. So H1. Jadi sini ya kamu nampak ah. So kita akan besarkan kita punya chart. So di mana berlaku satu setup head and shoulder head and shoulder di sini ya. So ini shoulder dia double top dan di sini pula triple top. So ini yang menguatkan kita untuk membuat sell di sini, oke? Untuk membuatkan sell di area sinilah. Jadi untuk entry kita akan ambil kita punya base di area sini ya untuk sell. So kita akan cari sell base di sini untuk sell. Oke, kita cari di sini ada satu base rally ya. So ini adalah swap zone. Jadi kita masuk M30, kita nampak base swap zone di sini dan pas itu kita masuk H1. Pas itu kita akan marking. So di sini ada saya punya buy sell limit 10 sen lah, 5 sen double layer dan 5 sen lah, maksudnya 10 sen lah. So kita expect price akan mantul balik. Kenapa di sini berlaku satu top yang sangat kuat strong Jadi kita expect price akan masuk balik. So, price akan masuk balik di sini dan price akan membuat penurunan, oke? So, price akan membuat penurunan. Jadi, kalau kamu untuk take profit itu dari kamu jalan. Tapi kalau untuk stop loss, kita akan coba buat di sini saja. Ini demand zone yang strong juga, yang sangat kuat. Kalau kita tengok di sini ada satu layer yang sama demand zone di sini ya. So, kita akan suka demand zone yang sama layer di sini dan di sini. Oke, so kita akan ambil shadow sedikit. So di sini kita boleh ambil kita punya stop loss. Oke. Kita tarik stop loss kita di sini dan kita akan coba untuk ambil kita punya stop loss di sini, oke. So kita expect price akan masuk di sini. Jadi kalau untuk intraday untuk intraday punya skill, kita tidak perlu tunggu Kita tidak perlu tunggu untuk price sampai di atas sini. So kita akan expect yang price sampai di sini. Jadi berlaku satu setup demand zone ataupun retest. Jadi kita expect yang price akan sampai sini, terus kita akan buat buy di sinilah. So kita akan buat buy limit lah. Oke, buy limit di sini dan kita expect price akan mantul naik ke atas, oke? Dan seterusnya kita akan buat sell limit di sini. Kita akan ambil buat sell limit di sini dan kita expect price turun bawah, oke? Jadi untuk hari ini kamu boleh entry untuk buy di sini ya. So lagi bagus kita akan follow shadow, lagi selamat. So kalau tidak trigger pun kita tidak rugi kan. Kita ada sell limit di atas kan. Jadi paling bagus di sinilah.
So nampak ah? So kita akan buat buy limit di sini dan kita expect price akan naik. Oke, so far sebanyak dalam 78 pips cukup untuk satu hari, dan kita punya take profit stop loss kita seperti biasa peraturan supply and demand, kita kena stop loss sebanyak 30 pips ke atas. Oke, sampai 50 40 begitulah. Oke, so kita akan beralih kepada P yang seterusnya. So ini kamu paham lah kan, setup apa yang kita gunakan adalah setup head and shoulder, di mana kita ada double top di sini dan akhirnya kita punya supply zone ini ya, mengambil lagi MPL ataupun membuat lagi satu double top di area sini. Oke. Jadi senang lah kan untuk kita buat entry. Kita expect price akan naik, dan di sini juga berlaku satu demand zone yang kuat. Tengok dia punya demand zone tidak mampu untuk melepasi kita punya demand zone yang kuat di area sini. So price akan sampai di sini dan kita akan buy. Oke, so saya akan entry buy di sini. Oke, try buy siput-siput lah kan, 2 sen gitulah. Oke, so kita akan ada buy sini dan kita akan tarik stop loss kita di sini nanti. Oke. So kita akan tengok seterusnya, pace seterusnya yaitu Canada Jipuna, Canada Japanese. So di sini juga sama, tengok nampak ah, satu kita ada top di sini dan sebagai shoulder, dan kita ada shoulder dan semua sama. Sebaris, sama baris ah. Oke. Apa yang kamu nampak sama baris. So kita akan zoom. So kita akan ambil kita punya base di area sini. So kita akan cari M30. So kita ada base apa? Swap zone. Oke, kita cari swap zone, kita expect untuk sell. Jadi kita akan cari swap zone lah. So kita ada base di sini, rally base, drop base rally. So ini base kita. So kita ambil di bawah, ngam lah begini ya. Jadi apa yang kamu nampak di sini ya, dia sama baris ya, sama baris dengan kita punya shoulder di area sini ya, kecil-kecil cili padi ya. Jadi apabila berlaku satu MPL ataupun satu decision point di sini, price tidak lagi naik atas dan price terus turun. So ini menandakan supply zone yang kuat, supply zone yang kuat. Ini sangat-sangat kuat, supply zone yang kuat. Ini boleh kita apa kita bilang supply zone yang kuat. Ditambah lagi dengan retest yang seterusnya tidak mampu melepasi kita punya supply zone juga di sini, area sini. So kita kalau kita entry di sini, so kita sudah trigger dan so far price sudah turun lah kan. Jadi so kita akan ulang balik, kita expect price akan retest, tapi price tidak akan retest di barisan garisan yang inilah. So kita akan ambil satu lagi supply zone yang sangat kuat. Oke. Kita letak di area sini, nampak 1 2 3 1 2. Oke, dan di sini pun satu, sama dia punya sifat dengan yang di area sini. Oke, sama. So ini supply zone juga kayak sama dia punya sifat daripada sini itu sini. So ini yang saya cakap, tengok kiri tapi tidak terlalu kiri lah, terlalu. So kita expect price akan naik, mengambil kita punya PO di sini dan price akan turun. Oke. Kita expect price akan naik di sini. Jadi kita kena entry untuk apa? Sell limit. Oke, so kita buat double layer lah sell limit di sini ya. Oke, ini so kita expect price sampai di mana saja, kita ambil, kita respect kita punya demand zone. Kita respect kita punya demand zone, oke. Sebab demand zone ini terlalu jauh untuk naik ke atas, jadi kita respect demand zone kita. So sampai di sini saja, oke. Demand zone yang di mana? Oke, inilah demand zone yang inilah. Kita expect price akan naik dan turun, oke. So ini kita kenali sebagai setup head and shoulder. Kita plus lagi dengan kita punya decision point di sini. Pas itu kita bukan entry di sini ya. Kalau yang the first baru kita nampak macam ini. Contohnya kita nampak macam ini, kita boleh sudah entry untuk sell limit, dan akhirnya price sudah trigger naik ke atas dan so far terus menjunam terus membuat penerjunan pandalela di sini ya. Jadi kita tidak lagi expect price akan sampai di sini sebab terlalu jauh. Jadi kita
cari lagi satu setup supply zone yang sangat kuat. So, kita nampak ini supply zone kuat. Ini demand zone tidak mampu untuk membreak kita punya so ini adalah setup untuk apa? Setup untuk uptrend lah. So siapa yang ada belajar dengan saya tuh kamu sudah nampak satu setup begini, so kamu cepat-cepat entry, so sudah profit lah kan. So ini supply zone mencari demand zone, so terus price akan naik, gitu kan. So kita tidak cerita itu, kita cerita kita punya supply zone yang sangat-sangat kuat. Kecil-kecil jangan tengok jangan, tidak sebesarnya kecil tuh dia tidak kuat. So ini sangat kuat. Tengok price tidak mampu melebihi daripada ini ya. Oke, ini bukan supply zone. Oke, ini supply zone price tidak mampu tam 3 kali. 1, 2, 3, 4 kali dan kita expect price naik dan terus menjunam pada hari Kamis. Kalau tidak silap. So far kita akan dapat profit dalam 50-60 pips lah kita. Kita ambil 60 pips ini. Oke. So far gitulah. Kita jangan tamak. Dan juga tamak lah, tapi sebenarnya price boleh turun sampai bawah, tapi yang membuatkan saya tidak senang hati, so di sini kita ada shadow dia sudah menunjukkan satu uptrend menunjukkan satu uptrend shadow nih. So shadow ini satu syarat juga di mana price punya pergerakan, so kita tidak boleh demand terlalu tinggi lah. So kita expect price, kalau price ini tidak mungkin lah, so kita expect price sampai di sini begitu. Dalam 2 hari begitulah. Kalau price laju, so dalam 2 hari price akan sampai sinilah. Oke. So ini untuk Canada JPY. Jadi kita akan tengok lagi seterusnya itu GBP JPY. Oke, GBP JPY. GBP JPY price dia punya setup ada lain sedikit. Jadi apa yang kita nampak, price akan adalah satu uptrend uptrend yang daripada awal uptrend nampak. Jadi kita akan expect yang price akan membuat uptrend apabila price sudah membuat downtrend. So ini downtrend, price sudah buat downtrend, akhirnya price akan mantul naik ke atas balik. Tapi sebelum price mantul naik ke atas, price mesti membuat penerjunan dulu. Oke? Sebab apa? Kita tengok kita punya level, kita tengok level kita punya apa? Level kita punya higher low sini ya, sangat jauh price mesti tidak boleh membreak kita punya higher low. Oke, so price akan membuat penerjunan lagi, penerjunan sampai di sini ya, agak-agak lah. So kita cari di mana supply zone yang kuat, demand zone yang kuat begitu kan. Oke, so di sini tiada, so kita boleh expect price sampai di sini saja. Oke, kita boleh expect price sampai di sini saja. Oke. Jadi kita ada 125 pips. Jadi di mana entry kita? Kita cari entry. Oke, peraturan supply and demand, sell di supply by di demand. So far sekarang kita ada apa? Kita berada dalam kedudukan demand zone. So kita apa yang kita buat? Kita buy. Kita jangan tekan sell. Sebab price masih mau naik lagi. Oke, ataupun kamu boleh entry, kita boleh entry di area mana? Di area swap zone yang kuat. Oke. So ini satu swap zone yang kuat Oke, so kita ambil satu swap zone yang kuat, sangat cantik lah ini. So saya expect price akan masuk di sini, kita punya zone. Masuk zone di sini dan price membuat penurunan, oke. So price akan membuat penurunan di sini, oke. Kamu cari di mana entry kamu lah. So far kita ambil di secret key level punya entry di sini. Cantik sudah kan? Pas itu price membuat penurunan. Oke. So ini setup untuk sell sell. Jangan kamu buy pula. Jadi cukuplah kan 3 saja. Jadi saya akan sambung lagi balik seterusnya. Jika ada masa mungkin dalam hari-hari seterusnya saya akan buat analisis lagi lah. Jadi ini untuk analisis tambahan daripada weekly analysis. Weekly analysis saya buat 9P. Jadi kali ini saya buat analisis untuk intraday punya 3P sahaja. Untuk PJPY, P Japanese Yen. So, sampai di sini saya video untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video seterusnya. So, kamu sudah nampak setup dia
cara setup saya, pas itu cara entry saya, so cara ini, cara itu kan. So, oke, saya beberapa bye bye.